Halo, selamat pagi sedulurku semua. Sehat? Ya, kita bahas lagi tentang hipokondria. Ya, kemarin udah kita bahas tentang hipokondria, bagaimana kita mendefinisikannya sebagai salah satu bentuk gangguan yang sangat mengganggu lagi buat sedulur-sedulur kita itu, ya. Jadi kenapa ini mesti kita bahas? Ya, karena memang sangat mengganggu kualitas hidup dari saudara-saudara kita ini. Nah, jadi ketika dia sudah mengalami ketakutan terhadap penyakitnya, terus kemudian ya merasa sakit yang berat. Nah, apa yang perlu dilakukan sebenarnya ya? Jadi untuk hipokondria atau teman-teman kita atau sedulur-sedulur kita yang mengidap hipokondria atau ketakutan dengan penyakitnya. Nah, oke, baik, kita ajak untuk periksa ke dokter dulu. Kita pastikan dulu nih, ada nggak gangguannya, signifikan nggak dengan keluhan-keluhannya, pas nggak dengan keluhan-keluhannya. Misalnya dia pengen CT scan, oh boleh saja silahkan CT scan, tapi tetap misalnya kita lihat sesuai nggak dengan keluhannya atau gejala klinisnya sesuai apa tidak. Nah, seandainya tidak sesuai dengan gejala klinisnya seperti yang dikeluhkan dia, ternyata tidak ada gejala klinis yang muncul. Nah, maka mungkin dia dalam kondisi yang normal, laboratorium normal, kemudian CT scan normal, terus kemudian hasil urinnya juga normal semuanya, pemeriksaan fisik juga normal semuanya. Nah, makanya perlu kita konsultasikan ke psikiater. Tapi sebenarnya pastikan dulu nih, bener nggak nih ada gangguan di otak nih, saraf nih, ada nggak nih infark atau yang lain-lainnya. Kalau memang tidak ada ya sudah, tidak perlu kita terlalu buru-buru atau tidak percaya dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Buang-buang resource, buang-buang duit ya sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk saudara-saudaraku yang takut terhadap sakitnya, ya datang ke dokter dan turutin apa yang disarankan oleh dokter itu. Nah, dituruti saja. Karena apa? Ketika periksa ke dokter, sudah disarankan bagaimana yang paling mudah, paling murah, dan paling pas untuk kondisi sakitnya. Kalau memang harus CT scan, ya harus CT scan. Kalau memang tidak perlu, ya tidak perlu untuk CT scan. Kalau misalnya harus periksa darah, oke, silahkan periksa darah. Jadi begitu. Tapi pada saudara-saudara kita yang menderita hipokondria jarang sekali menuruti apa yang dikatakan dokter. Mungkin dia datang ke dokter satu, kemudian ke dokter yang lain, kemudian datang lagi ke periksa ke lain. Ada saran apa lagi dia datang ke situ. Ya, saudara-saudara yang menderita hipokondria akan seperti itu. Jadi dia shopping kemana-mana. Nah, kasihan kan? Kehilangan banyak duit, banyak resource buat pemeriksaan yang sepertinya tidak perlu. Nah, makanya periksakan ke dokter dan boleh saja dituruti apa yang dikatakan dokter. Ketika tidak perlu untuk periksa, tidak perlu CT scan, tidak perlu periksa lab, ya tidak usah seperti itu, karena akan disarankan mana yang paling baik buat sedulurku semua. Oke sedulurku, begitu ya apa yang harus dilakukan untuk saudara-saudara kita yang menderita hipokondria. Nah, tetap waras dan gaspol. Sehat selalu sedulurku ya. Tetap ngopi.